Keuntungannya ya kalau kita kebutuhan kecil-kecilan ada kambing, saya jual kambing satu aja cukup. Istilahnya mau kondangan kok nggak ada duit, bisa jual satu atau dua. Gitu. Seberapa membantu Mas untuk ekonomi rumah tangga? Alhamdulillah sangat membantu. Sangat membantu. Sangat membantu. Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Indra Palupi Channel. Kali ini saya berkunjung di sebuah peternakan guys. Saya akan gali informasinya seperti apa perjalanannya. Jadi buat teman-teman yang saat ini baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa bantu subscribe, like, comment, and share, tekan tombol loncengnya agar teman-teman bisa dapat notifikasi setiap saya upload video. Halo Mas, Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah baik Pak. Ini tadi kegiatannya apa Mas? Kegiatannya tadi ini habis cari rumput, cari ramban. Mas kalau ngeramban sini apa aja rambannya Mas? Rambanannya ya daun singkong, jati kapur ada. Oh gitu ya. Daun singkong karet ada. Perkenalkan, nama saya Suyadi. Tempat tinggal Desa Purbosembodo, Dusun 2. Meter Gebang apanya? Kecamatan. Oh, Kecamatan Meter Gebang. Iya. Kabupaten Lampung Timur. Lampung Timur. Saya pelihara kambing sejak 2002. 2022. 2022. 2 tahun ya? Berjalan. 3 tahun mau 4 tahun. Mau, ya 3 tahun lah. 3 tahun ya? Mas jadi kenapa sih jenengan milih ke peternakan kambing Mas? Alhamdulillah kalau peternakan kambing bisa disambi sambil bekerja. Dan gimana ya? Soal cari makanannya agak sedikit ringan. Daripada sapi. Tapi katanya hasilnya lama Mas? Ya, lama atau enggak itu terserah yang di atas. Kalau kambing kan misal cari makanannya gampang. Di belakang rumah itu ada. Jauh, ya agak jauh dikit ke ladang. Kalau mau lebih banyak kan gitu. Dari awal breeding. Dari breeding ya. Kenapa milihnya ke breeding Mas? Ya, yang modalnya sedikit. Awalnya saya berternak itu awalnya gaduh. Gaduh, saya pelihara 1 tahun belum rezeki, belum ada hasil. Nah, alhamdulillah saya sambil bekerja dapat rezeki sedikit-sedikit, saya beli sendiri. Sambil gaduh, sambil beli sendiri. Alhamdulillah berkembangnya dari yang beli sendiri dulu. Malahan? Iya. Akhirnya yang gaduh itu istilahnya katanya macer. 2 tahun saya jual. 2 tahun dijual? Habis sudah ngawinkan 3 kali 4 kali nggak beranak juga. Saya jual ganti indukan. Katanya dulunya kan ini kambing dulunya sudah minta kawin. Tapi di sananya nggak ada jantan. Jadi lambat birahi. Akhirnya di sini birahi, di carian lagi nggak jadi. Nggak jadi ya. Jadi breeding itu apa ya, kesulitannya di situ Mas ya? Iya. Kalau nggak punya pacek sendiri susah ya. Ini berarti sampai udah punya pacek sendiri sekarang? Alhamdulillah sudah ada, tetangga juga ada. Tapi kalau kurang marem pinjam punya tetangga. Padahal kita udah punya 2 ya? Udah punya 2. Ini yang di bawah kenapa Mas? Ini baru beranak. Dan ada anak kambing induknya mati. Jadi aku buat nyusuin anaknya induknya yang sudah mati. Oh, jadi induk susun ya? Dia mau Mas ya? Alhamdulillah mau ini. Oh, dipaksa atau gimana Mas? Ya kadang-kadang kalau dia kenyang nggak dipaksa mau. Kalau kurang kenyang ya agak sedikit dipaksa. Itu yang sampean anu tuh? Ini jantan, ini anaknya ini. Yang ini. Oh, ini anaknya. Aslinya anaknya satu ini ya? Anaknya aslinya satu ini. Tapi hampir sama besarnya Mas ya? Iya, gedean ini. Tapi umurnya tuan itu, selisih 1 minggu. Oh gitu. Keuntungannya ya kalau kita kebutuhan kecil-kecilan
ada kambing, saya jual kambing satu aja cukup. Istilahnya mau kondangan kok nggak ada duit, bisa jual satu atau dua. Gitu. Seberapa membantu Mas untuk ekonomi rumah tangga? Alhamdulillah sangat membantu. Sangat membantu. Sangat membantu. Contohnya, ya itu tadi kalau misal satu kondangan, kedua kita kalau ada acara keluarga bisa ngurangin satu atau dua. Kalau ada keperluan kita kalau mau ngikain anak nggak perlu beli, sudah punya sendiri. Ya. Apalagi kalau orang kampung kayak gini kalau nggak mau pelihara kambing, istilah kalau menurut pribadi saya sangat rugi. Sangat rugi. Sangat rugi. Kenapa Mas? Alasannya Mas? Alasannya soalnya kita di desa soal segi makanan pakan banyak melimpah. Nggak ada yang beli sini? Nggak ada yang beli. Oh, Gitu. nggak ada yang beli. Nah, kalau kita setiap hari kerja terus, ya kerja bisa buat makan tiap hari. Tabungannya kurang. Untuk hariannya cukup di kerja tadi ya? Ya, tabungannya kan. Nah, masa kerjanya dibagi dua buat ditabung sama buat makan, ya boleh seperti itu. Ya. Tapi kan sedikit berkurang. Kalau ada tabungan kayak gini, alhamdulillah Dua kali lipat. 2 kali lipat. Saya di ladang tanam kelonjono sama odot. Oh, tanam juga Bang pakan? Oh. Yo, kalau di belakang rumah jati kapur. Jati kapur ya? Jati kapur ada. Daun singkong karet ada. Ada. Oh, nggak mendem Mas? Alhamdulillah enggak, Pak. Ya saya belum dulu lah, dijemur dulu. Dijemur dulu. Hari ini metik, dimakaninnya besok atau besoknya gitu. Untuk daun singkong karet apa daun singkong biasa? Daun singkong karet. Kalau daun singkong biasa, habis motong, kasih makan nggak apa-apa. Oh gitu? Alhamdulillah. Itu ya tadi yang dijemur-jemur tadi singkong apa Mas? Itu singkong biasa, tapi kan itu saya mau fermentasi karena banyak embunnya basah. Basah ya? Uh-uh. Oh, jadi harus ini dulu, layukan Iya. dulu? Iya, dilayu. Itu cuman mau ngeringin airnya aja. Oh gitu? Soalnya kalau difermentasi, kalau ada airnya, kadang-kadang kalau kita nggak teliti, busuk di dalam. Oh begitu? Berarti dengan adanya fermentasi ini terbantu jenengan ya? Iya, sangat membantu. Kalau kita ada fermentasi itu, kita istilahnya hari ini kerja. Nah, pulangnya agak kesorean, capek. Sudah ada fermentasi, kita sudah ada onggok. Nggak perlu ngarit juga nggak apa-apa. Oh, berarti jenengan nggak ngarit tiap hari tuh? Enggak tiap hari. Mungkin kalau ngarit sehari, membutuhin waktu sehari ngarit gitu. Agak banyak dikit. Ya itu bisa buat pakan hari ini sama difermentasi. Nanti selisih 10 hari bisa dibongkar. Fermentasiannya bisa buat makan. Oh gitu. Gitu. Untuk stok simpanan Mas ya? Iya, nyantai. Kalau Pak Cong saya enggak. Itu kalau odotan, kalau Jono itu istilahnya lihat apa itu fermentasi kayaknya tinggal sedikit, cari kalau Jono. Nah, sepongko gitu aja. Bisa buat 2 hari. 2 hari. Nah, sama akan ada onggoknya sama fermentasi. Nah, kalau onggok itu gimana Mas sampean Mas? Pemberiannya Mas? Saya itu pemberiannya kalau mau ngasihnya istilahnya buat dasaran. Pagi hari? Saya pagi belum kasih makan apa-apa, saya bersihin dulu, terus kasih onggok. Saya oplos pakai dedak. Oh, pakai dedak ya? Biar ada vitaminnya dikit-dikit lah. Iya, gitu. karena kan apa untuk susu ya? Nah, habis itu kalau onggok sudah habis, baru saya kasih makan. Di sini ada pakannya apa? Kalau ada rumput, saya kasih rumput. Rumput. Kalau ada rumput, kalau ada daun singkong, rumput dulu, habis itu rumput habis, daun singkong. Daun singkong. Nah, kayak gitu. Itu udah tenang kambingnya. Nggak berisik. Nggak berisik. Itu sehari berapa kali Mas pemberian pakan? Saya pemberiannya pakan pagi sama sore. 2 kali sehari? 2 hari, 2 kali. 2 kali. Itu udah nggak Mas ya, udah nggak kelaparan ya? Alhamdulillah. Enggak itu Pak, saya ukurannya sampai kenyang nggak berisik gitu aja. Tapi biasanya saya kasih makan tuh kalau pertama onggok, kedua rumput, ketiganya daun singkong. Udah ya. Dan kalau ngasih makan itu nggak perlu satu ada makanan ini penuh gitu, enggak. Kenapa Mas? Ya, kalau kepenuhan cuma dijatuh-jatuhin.
Nah, Oh gitu. kira-kira nanti segini dia habis kenyang, ganti pakan, udah gitu aja. Iya. Mas Yadi, ini ada berapa indukan Mas tempat kita nih Mas? Kalau indukannya ini ada 8. 8. Kalau total kepala? Kalau total kepala semuanya dengan yang kecil-kecil ini ada 31. 31. Mas, 31 ekor. Kepioh nggak Mas ngurusinnya Mas? Alhamdulillah ya biasa-biasa aja, santai aja. Santai. Masih bisa kerja. Masih bisa kerja? Alhamdulillah masih. Cuman kendalanya kalau kita nggak tahu waktu nyari rumput itu, nggak tahu kalau itu habis kena pupuk atau gimana. Nah, misalnya kayak rumput itu di bawah tanaman jagung, nah jagungnya habis dipupuk. Nah, rumput itu kena pupuk, kita ambil kayak rumput, kita ngarit. Nah, kita ke bawa pulang, pupuknya ada yang melekat di rumput. Oh, itu bahaya? Itu kemakan kambing, alhamdulillah saya ada korbannya 1. Oh, pernah ya? Pernah. Itu masuk angin atau gimana Mas? Mendem? Istilahnya bisa dibilang gimana ya Pak? Keracunan ya? Kayak keracunan, soalnya dia habis itu dikasih makan nggak mau. Mulutnya itu keluar air terus. Berbusa nggak Mas? Kalau berbusanya sih enggak. Tapi ya dia ambekannya ngos-ngosan gitu. Ngos-ngosan ya. Itu kendalanya Mas ya? Kendalanya. Pernah ngalami kematian, cukup sekali aja. Untuk mengatasi keracunan Mas, daun singkong itu gimana Mas jenengan mengatasi Mas? Kalau saya mengatasinya cukup pakai dengan minyak makan aja. Jika keracunan daun singkong? Kalau kita tahu kambing kita kena keracunan daun singkong, ya, kita ambil minyak makan aja, kita langsung minumin aja. Yang penting kalau bagi saya, yang penting nggak panik gitu aja. Nggak panik. Emang kadang-kadang panik itu yang bahaya itu. Yang panik itu yang kita bahaya. Alhamdulillah, saya senang banget. Saya berternak kambing segini itu. Ya, kita pulang kerja, istirahat dulu sebentar, kita sholat, makan, habis itu istirahat. Istirahat kita berangkat ngerumput. Pulang rumput kita kasih makan kambing sambil lihat, kambing makan sambil ngerokok, sambil ngopi, rasanya ayem banget. Kayak gak ada beban. Kalau kita kambing kita kena apa itu gudeg atau apa, saya kayak panggil teman yang suka nginjek gitu. Ya selisih seminggu atau berapa hari kita lihat sudah pulih lagi. Tetap ada caranya lah ya, ada solusinya. Solusinya ada. Rasa kapok itu enggak, kayaknya jauh. Kan ada sih Mas Yadi, kambingnya ada yang mati tuh. Terus besok pas malam dia pelihara lagi. Kapok ada. Temen aja, saya pun juga ada yang gini. Dikasih makan daun singkong, kambingnya ada yang keracunan. Nah, dia terus kapok, nggak mau nyari daun singkong lagi. Kalau saya tetap terus cari. Kalau prinsip saya, kalau keracunan kita obati. Kalau nggak bisa, nggak tertolong, itu belum rezeki kita. Jadi kita lebih ke mupus aja Mas. Cari ambil hikmahnya aja. Ambil hikmahnya. Nah, rencana saya itu semakin tambah tahun, saya rencananya induk ayamnya semakin saya tambah. Nah, bahkan rencana saya itu, saya kerjanya mau cuman di ternak kambing ini aja. Ini maksud saya. Itu bisa nggak kira-kira? Ya, mudah-mudahan saya bisa. Mudah-mudahan bisa. Ini jualnya gimana Mas, sampai Mas? Apakah idul adaan atau kalau ada kebutuhan aja saat menjual? Saya jualnya satu kalau kadang ada kebutuhan. Kedua, saya jualnya itu nggak minat jual kadang-kadang. Malahan? Saya main ke tempat teman, dengar kabar di sana ada indukan mau dijual bagus. Saya lihat, kiranya cocok, punya anak-anaknya saya jual, beliin indukan. Kalau bisa kayak lukir atau tuker tambah gitu. Tuker tambah gimana, cocok apa enggak gitu. Kiranya cocok ya yuk, kalau enggak saya jual dulu cempe saya, baru saya beli indukannya gitu. Yang penting lepas sapeh gitu, entah itu jantan atau betina. Kalau kayak saya jual. Kalau enggak kayak itu tadi, ada indukan bagus,
saya jual ganti Iya. indukan bagus gitu. Mm-mm. Kalau punya bank pakan kan istilahnya buat biar kita nggak seberapa ngoyo ngaritnya gitu. Iya. Itu persiapan kalau pas kita sibuk atau Iya. pepergian gitu ya. Ya gitu. Kalau kita istilahnya mau bepergian besok, sekarang kita kan numpuk pakan dulu. Nah, buat 2 hari atau 3 hari Iya. gitu. Saya pikirkan gitu gini. Saya pelihara kambing ini. Nah, istilahnya berapa indukan? 2 indukan khusus buat anak sekolah. Mm-mm. Nah, nanti kalau sebelum anak sekolah itu belum membutuhkan biaya, itu nggak saya jual. Kembangkan terus. Nanti kalau baru ada membutuhkan biaya, kita jual seberapa cukupnya. Yang penting indukannya jangan dijual. Jangan dijual. Kuncinya indukan jangan dijual. Iya. Jadi program untuk anak sekolah seperti itu Mas ya. Bagi teman-teman yang tinggal di desa, semangatlah berternak. Karena berternak itu sangatlah membantu kita. Dan sangat menguntungkan.